Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini. Salawat menyertai salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelumnya, kami berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk membawakan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan Nilai-Nilai Kehidupan Pribadi Konselor. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Nining Sri Indriani sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri, Isnaini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan Damir sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep nilai kehidupan. Nilai atau values adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku. Nilai merupakan cetusan dari hati nurani yang dalam dan diperoleh seseorang sejak kecil. Nilai juga dianggap sebagai sesuatu yang baik yang menjadi suatu norma tertentu mengatur ketertiban kehidupan sosial manusia. Contoh nilai kehidupan itu antara lain sebagai berikut: kekuasaan, cinta atau kasih sayang, keindahan fisik, kesehatan, keterampilan, sejahtera dan aman, pengetahuan, moral, keagamaan atau kepercayaan, keadilan, altruisme, pengakuan atau penghargaan, kesenangan, kebijaksanaan, kejujuran, prestasi, kemandirian atau otonomi, kekayaan, dan kesetiaan. Nilai-nilai hidup dan kehidupan merupakan keseluruhan tampilan diri, sikap, kata, perbuatan manusia sesuai sikonnya. Nilai-nilai hidup dan kehidupan manusia biasanya dipengaruhi oleh masukan-masukan dari luar dirinya sejak kecil. Adapun nilai-nilai hidup atau kehidupan, yang pertama, agama atau ajaran-ajaran agama. Agama atau ajaran-ajaran agama biasanya bersifat mutlak, artinya tertanam dan berakarnya nilai-nilai dalam diri seseorang yang kadang telah menjadi prinsip hidupnya. Kemudian B, norma ataupun kebiasaan yang berlaku dalam komunitas. Norma-norma yang berlaku pada suatu komunitas biasanya bersifat warisan bersama. Artinya semua anggota komunitas menyetujui dan mempraktekkannya. Nah, berikut contoh nilai kehidupan, yaitu yang pertama, nilai kekuasaan, seperti persepsi atau pandangan terhadap keinginan untuk menundukkan atau mempengaruhi orang lain. Yang kedua, nilai cinta atau kasih sayang, seperti ikatan batin saling menghargai, saling setia, saling menghormati, saling membantu, memikirkan kepentingan dan kebaikan orang lain. Kemudian yang ketiga, nilai keindahan, seperti kemampuan untuk menghargai dan menikmati hal-hal yang indah, serasi dan bagus. Yang keempat, nilai keindahan fisik, seperti persepsi terhadap keadaan tubuh yang dianggap ideal dan serasi. Yang kelima, nilai kesehatan, seperti keinginan untuk memiliki keadaan tubuh yang jauh dari penyakit. Yang keenam, nilai keterampilan, seperti keinginan untuk memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal dengan tepat, mudah, dan cepat. Kemudian yang ketujuh, nilai rasa sejahtera dan aman, seperti memiliki keinginan untuk bebas dari tekanan, kecemasan, dan konflik batin. Kemudian yang kedelapan, nilai pengetahuan, seperti tuntutan diri terhadap informasi, kebenaran, hal-hal yang dapat memuaskan rasa ingin tahu, atau memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang diinginkan. Yang kesembilan, nilai moral, seperti keinginan untuk memiliki
pemikiran, keyakinan, dan tindakan yang sesuai dengan norma yang diterima oleh masyarakat. Yang ke-10, nilai keagamaan atau kepercayaan, yaitu iman terhadap Tuhan dan keinginan untuk dapat hidup sesuai dengan agama dan kepercayaan. 11, nilai keadilan, seperti keinginan untuk memiliki sikap adil, sifat tidak memihak atau membedakan manusia, menghargai kebenaran dan fakta, serta mampu memperlakukan orang lain secara adil. Yang ke-12, nilai altruisme, yaitu memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan kebahagiaan orang lain. Yang ke-13, nilai pengakuan atau penghargaan, seperti keinginan untuk mengakui bahwa dirinya sendiri adalah penting, berharga, dan layak mendapatkan perhatian serta penghargaan dari orang lain. Yang ke-14, nilai kesenangan serta keinginan merasakan kenikmatan atau kegembiraan. 15, nilai kebijaksanaan, seperti memiliki kemauan menggunakan akal sehat, pengalaman dan pengetahuan dengan tepat, dan dapat mengambil keputusan dengan cermat dan teliti. Kemudian 16, nilai kejujuran, seperti memiliki kebaikan hati, ketulusan hati, kesungguhan hati, dan keterusterangan. Kemudian 17, nilai prestasi, seperti penghargaan terhadap hasil yang baik dari kerja keras. Nomor 18, nilai kemandirian atau otonomi, seperti kemampuan untuk berdiri sendiri dan tidak dikuasai oleh orang lain. Kemudian ke-19, nilai kekayaan, seperti keinginan untuk memiliki banyak harta yang berharga dan atau memiliki banyak uang. Kemudian yang terakhir, nilai kesetiaan, seperti keinginan memiliki keteguhan hati dan persahabatan dalam ikatan dengan kelompok atau lembaga tertentu. Baik, saya serahkan kepada pemateri kedua. 2. Hubungan nilai dengan pribadi konselor. Nilai yaitu suatu yang dianggap baik yang menjadi suatu norma tertentu mengatur ketertiban kehidupan sosial manusia. Karena manusia merupakan makhluk budaya dan makhluk sosial, selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik berupa jasmania, segi-segi ekonomis, maupun rohani, segi spiritual. Maka manusia dalam interaksi dan intervensinya harus berpedoman pada nilai-nilai kehidupan sosial yang terbina dengan baik dan selaras. Aktivitas bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan interaksi timbal balik yang di dalamnya terjadi hubungan saling mempengaruhi antar konselor sebagai pihak yang membantu dan konseli sebagai pihak yang dibantu. Hanya saja mengingat konselor diasumsikan sebagai pribadi yang akan membimbing konseli dalam mencapai tujuan tertentu. Maka dalam relasi ini sangat dibutuhkan adanya kapasitas tertentu yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Kapasitas tertentu inilah yang menentukan kualitas konselor. Kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki konselor yang akan menentukan keberhasilan efektivitas proses bimbingan dan konseling. Adapun efektivitas proses konseling akan sangat dipengaruhi oleh besar modal yang dimiliki oleh konselor. Modal ini meliputi dua aspek, yaitu aspek personal adalah hal-hal yang menyangkut kualitas kepribadian yang dimiliki oleh konselor, sementara aspek profesional lebih mengarah pada persoalan kualifikasi, pendidikan, pengetahuan, serta penguasaan konselor atas berbagai teori dan teknik konseling. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu kualitas nilai kepribadian konselor. Beberapa penelitian pakar konseling menemukan bahwa keefektifan konselor banyak ditentukan oleh kualitas pribadinya, khususnya untuk konteks Indonesia.
Beberapa karakteristik kepribadian yang perlu dimiliki seorang konselor adalah sebagai berikut. A. Beriman dan bertakwa. B. Menyenangi manusia. C. Komunikator yang terampil. D. Berdengar yang baik. E. Memiliki ilmu yang luas, terutama tentang wawasan tentang manusia dan sosial budaya. F. Menjadi narasumber yang kompeten. G. Fleksibel, tenang dan sabar. H. Menguasai keterampilan atas teknik. I. Memiliki intuisi. J. Memahami etika profesi. K. Respect, jujur, asli, menghargai dan tidak menilai. I. Empati, memahami, menerima, hangat dan bersahabat. J. Fasilitator dan motivator. K. Emosi stabil, pikiran jernih, cepat dan mampu. L. Objektif, rasional, logis dan konkret. Dan yang terakhir yaitu konsisten dan bertanggung jawab. Sementara itu, ABKIN atau Asosiasi Profesi Bimbingan dan Konseling Islam Indonesia merumuskan bahwa salah satu komponen standar kompetensi yang harus dijiwai dan dimiliki oleh konselor adalah mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan, yang di dalamnya meliputi 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. 3. Memiliki kesadaran diri dan komitmen terhadap etika profesional. 4. Mengimplementasikan kolaborasi inter di tempat tugas dan secara eksternal antar profesi. Dan yang terakhir yaitu berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling Islam. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.